Mas Endang Estorina. Purwokerto. Sama Mas Ngatikin, Gunung Kidul. Sama Mas sinten? Pak Kusdi, Mas Kusdi, juga Gunung Kidul nggih. Panjenengan kan merupakan peserta pemula ya. Peserta pemula atau peserta awal di dalam laku gembleng. Sehingga di sini jenengan bisa mendapatkan semuanya dalam artinya. Jadi tidak menghadapi pilihan ya, tidak menghadapi pilihan seperti peserta-peserta berikutnya nanti ketika ada kadang yang laku gembleng. Di dalam laku gembleng panjenengan satu malam lagi, yaitu malam ini ya. Tinggal malam ini. Nah, lakunya melakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur. Ketika hendak tidur, bukan sebelum tidur ya. Jadi malam ini panjenengan hanya melakukan patrap 2 kali. Ketika hendak tidur dan nanti bangun tidurnya pagi. Jadi ketika hendak tidur melakukan patrap samadhi mijil sowan dulu. Kemudian tidur. Nah, setelah bangun dari tidur nanti paginya entah bangun jam berapa terserah jenengan nggih. Begitu bangun melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Sedangkan teknik patrap samadhi mijil sowannya, jadi kalau dirasa sudah ngantuk panjenengan ke tempat tidur mestinya kan. Nah, di tempat dimana panjenengan tidur, panjenengan duduk dulu untuk melakukan patrap samadhi mijil sowan. Sedangkan langkah-langkahnya palungguh pambuka dulu, kemudian kunci 7 kali, paweling 3 kali, kemudian mijil sowan dengan menyebut asma lalu dimijil sowankan. Setelah mijil sowan, tangannya diturunkan ke posisi yang nyaman, lalu bernapas dengan nyaman pula. Setelah napasnya dirasa sudah nyaman, mulai menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, menonaktifkan syahwat. Dalam artian tidak berpikir apapun, tidak membatin apapun, tidak bertujuan atau berkeinginan apapun. Cukup diam bersamadhi. Karena arti maksud daripada samadhi adalah diam. Dan diam yang sesungguhnya adalah wahyu pancalaku atau iman. Dan wahyu pancalaku atau iman yang sebenar-benarnya adalah tidak ada upaya apapun. Artinya benar-benar diam. Semakin kita diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Maka hidup kita itu adalah guru sejati kita. Artinya semakin jiwa raga kita dikuasai oleh guru sejati kita, maka semakin kita tercerahkan. Sebab karena apapun akan dimengertikan kepada kita, apapun akan dipahamkan kepada kita, apapun akan dipersaksikan kepada kita oleh guru sejati kita jika ada sesuatu. Namun kalau tidak ada sesuatu, apa yang mau dimengertikan, dipahamkan dan disaksikan kalau tidak ada sesuatu? Namun jika memang ada sesuatu, sudah pasti akan dimengertikan kepada kita, akan dipersaksikan kepada kita, akan
pahamkan kepada kita. Namun jika tidak ada sesuatu, sudah pasti tidak ada apa-apa, karena memang sesungguhnya apa-apa itu tidak ada. Jadi bagaimanapun sikonnya dan bagaimanapun kejadiannya, tetap diam. Tidak ada bentuk usaha apapun. Itulah sebenar-benarnya samadhi. Jika dirasa sudah cukup, puas atau marem kalau bahasa Jawanya, kemudian diakhiri dengan palungguh panutup. Namun palungguh panutupnya berkaitan dengan tidur. Sebagai contoh, asma sejatinya disebut lungguha ingkang prayuga. Ragane badhe istirahat tilem. Reksanen murih kelaksanan tilem kanthi teguh rahayu slamet. Lalu membaringkan badan secara perlahan sembari membaca kunci. Sampai bacaan kuncinya tidak terbaca lagi. Karena apa? Karena memang sudah tidur. Nggih. Lah nanti bangun dari tidurnya pagi loh ya. Kalau ngelilir malam, kencing atau apa ndak terhitung loh ya. Ini bangun dari tidur setelah pagi. Entah jam berapa bangunnya, monggo kersa panjenengan malam ini panjenengan merdekakan. Begitu bangun dari tidur, duduk terlebih dahulu untuk melakukan patrap samadhi mijil tata lenggah. Setelah patrap, kemudian menyebut asma sejatinya untuk dimijil tata lenggahkan. Berlanjut ke patrap pauling lalu membaca bacaan pauling 3 kali berturut-turut. Berlanjut lagi ke patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, tangannya diturunkan di posisi yang nyaman. Lalu bernapaslah dengan nyaman pula. Bersamadilah walau sejenak. Bersamadilah walau sejenak. Tentang samadhi sudah berulang-ulang kali diinformasikan cara dan tekniknya samadhi seperti apa. Bersamadilah sejenak, sawetara lek jare wong Jawa. Kemudian akhiri dengan palungguh panutup. Selesai palungguh panutup, ingat di situ ada hasil, di dalam samadhi itu ada hasil. Hasilnya apa? Hasilnya berupa rasa. Ya, hasilnya berupa rasa, hasilnya berbentuk rasa. Dan rasa itu ada di dalam diri panjenengan. Itu perhatikan ya, hasil itu perhatikan. Setelah palungguh panutup, lah rasa hasil samadhi, hasil patrap samadhi tata lenggah itu panjenengan bawa. Nggih. Panjenengan bawa, panjenengan caranya membawa bagaimana? Caranya membawa nikmati. Nggih. Nikmati rasa itu sembari beranjak dari tempat duduk ke kamar mandi, kencing, mandi dan lain sebagainya. Tapi dalam sikon tetap terus menikmati rasa yang dihasilkan dari patrap samadhi mijil tata lenggah itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Dereng paham. Coba perhatikan lagi saya, nggih. Coba perhatikan lagi. Ketika panjenengan sudah dirasa ngantuk, nggih. Ketika sudah dirasa ngantuk atau merasa ngantuk, beranjak ke tempat tidur. Sesampainya di tempat tidur, duduk bersila dulu untuk melakukan patrap samadhi mijil soan. Langkah-langkahnya, langkah awal lakukan patrap palungguh
kemudian bersabda palungguh pambuka setidaknya 3 kali. Selesai palungguh pambuka, berlanjut ke patrap kunci, membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Berlanjut lagi ke patrap paweling, lalu membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Berlanjut lagi ke patrap mijil, kemudian menyebut asma sejatinya dan dimijil sowankan. Selesai mijil sowan, turunkan tangannya di posisi yang nyaman. Lalu bernapaslah dengan nyaman pula. Setelah napasnya dirasa sudah nyaman, kemudian mulai menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, menonaktifkan syahwat. Maksudnya tidak usah berpikir apa-apa, tidak usah membatin apa-apa, tidak usah berkeinginan atau bertujuan apapun. Cukup diam bersamadi. Karena arti maksud daripada samadi adalah diam. Dan diam yang sesungguhnya adalah wahyu pancalaku atau iman. Dan wahyu pancalaku atau iman yang sebenar-benarnya adalah diam, tidak ada bentuk usaha apapun. Semakin kita diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Maka hidup kita adalah guru sejati kita. Artinya semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, maka kita akan tercerahkan. Sebab karena jika ada sesuatu sudah pasti akan dimengertikan kepada kita, akan dipahamkan kepada kita, akan dipersaksikan kepada kita oleh guru sejati kita, tanpa kita pikir, tanpa kita minta, tanpa kita tuju, tanpa kita batin-batin. Jika ada sesuatu. Namun kalau tidak ada sesuatu, ya sudah pasti tidak akan menyaksikan apa-apa, tidak akan memahami apa-apa, tidak akan mengerti apa-apa, lawang tidak ada apa-apa. Jadi apapun sikon dan kejadiannya tetap diam total, tidak ada bentuk usaha apapun. Jika dirasa sudah puas, sudah plong, marem kalau dalam bahasa Jawanya, diakhiri dengan palungguh panutup. Palungguh panutupnya berkaitan dengan tidur, karena hendak tidur. Sebagai contoh bacaan palungguh panutup yang terkait dengan masalah tidur sebagai berikut. Sebut asma sejatinya, kemudian bersabda, lungguho ingkang prayuga, ragane badhe tilem, reksanen murih kelaksanan tilem kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian membaringkan badan secara perlahan sambil membaca kunci. Hingga bacaan kuncinya tidak terbaca lagi karena sudah tidur. Lah, nanti bangun dari tidurnya ketika pagi, entah jam berapapun bangunnya, malam ini panjenengan dimerdekakan. Jadi terserah mau bangun jam berapa tidurnya, terserah monggo kersa panjenengan. Ketika panjenengan bangun dari tidur, entah jam berapapun, duduk terlebih dahulu untuk melakukan patrap samadi mijil toto lenggah. Tahapan-tahapannya, tahap awal lakukan patrap mijil. Sebut asma sejatinya, kemudian dimijil toto lenggahkan. Lalu berlanjut lagi ke patrap paweling dan membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Lalu berlanjut lagi ke patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, turunkan tangannya di posisi yang nyaman.
Lalu bernapaslah dengan nyaman pula. Setelah napasnya dirasa sudah nyaman, langkah berikutnya kemudian mulai menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, menonaktifkan syahwat. Maksudnya tidak usah berpikir apapun, tidak usah membatin apapun, tidak usah berkeinginan atau bertujuan apapun. Cukup diam bersamadhi. Dan tentang samadhi ini sudah berulang-ulang kali diinformasikan. Tentunya panjenengan sudah paham kan? Bersamadilah sejenak. Jika dirasa sudah cukup samadinya, diakhiri dengan palungguh panutup. Ingat, di saat palungguh panutup, di situ ada rasa. Lah, rasa itu terus ternikmati setelah palungguh panutup. Jadi hasil samadhi mijil toto lenggah itu dibawa berkegiatan apapun. Mulai dari beranjak dari tempat tidur sampai ke kamar mandi, melakukan itu ini dan lain sebagainya, dalam sikon tetap terus menikmati rasanya hasil samadhi toto lenggah. Jika sewaktu-waktu terputus di dalam menikmati rasa hasil daripada mijil toto lenggah, terputus, entah itu karena ada yang menyapa atau karena apa saja, putusnya itu enggak kurang-kurang jalaran ya, terputus, lakukan palungguh panutup lagi untuk mengembalikan atau menyambungkan kesadaran agar tetap bisa menikmati rasa hasil dari patrap samadhi mijil toto lenggah. Lakukan palungguh panutup lagi berulang-ulang kali sampai ketemu lagi rasanya. Nah, kalau rasanya sudah ketemu lagi, baru mulai dinikmati lagi sembari melakukan apapun, tiduran atau apa saja, nggih. Bisa paham? Lah, kemudian malamnya laku gembleng panjenengan akan diselesaikan. Hidup di dalam kehidupan ini apa yang panjenengan bertiga inginkan? Coba direnungkan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan dengan sebaik-baiknya. Di dalam kehidupan dunia ini apa yang panjenengan inginkan, coba? Mas Ngatikin dari Gunung Kidul, apa yang panjenengan inginkan dalam kehidupan dunia ini? Jangan guyon sampean, saya bertanya serius ini. Coba renungkan lagi.
Ini kesempatan buat panjenengan. Untuk Pak Tikno, nggih Pak Tikno. Pak Kusdi. Untuk Pak Kusdi, apa yang panjenengan inginkan dalam kehidupan dunia ini? Saya inginkan ya kebahagiaan dunia maupun akhirat. Nggih. Kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan itu tidak harus bermateri loh Pak Kusdi ya. Jangan salah paham nggih. Kebahagiaan itu tidak harus berbentuk materi loh. Saya ingin panjenengan merenung lagi. Coba renungkan sebaik-baiknya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang panjenengan. Apa yang panjenengan bertiga inginkan dalam kehidupan dunia ini? Ini kesempatan panjenengan. Karena panjenengan sedang dalam laku gembleng. Awal ya mungkin yang saya inginkan ya kesadaran saya ada, terus nanti saya menikmati dalam kehidupan itu yang saya inginkan yang tentram damai. Intinya yang Pak Kusdi inginkan di dalam kehidupan dunia ini adalah kebahagiaan. Satu, tentram damai. Keduanya. Dan yang ketiganya, kesadaran akan selalu tetap ada untuk Pak Kusdi dalam hal apapun. Itu kan? Siap, Baik. Untuk Mas Endang, belum dapat. Mau keluar susah kan. Jangan malu, katakan saja. Dalam sisi manusia pribadi hamba bisa segala-galanya. Bisa dalam segala-galanya. Artinya panjenengan harus manunggal dengan Romo. Ada lagi selain itu? Yang utama menebar rasa cinta dan kasih sayang. Berarti kaitannya tetap harus manunggal dengan Romo. Manunggal dengan Romo berarti bisa menggenggam dunia seisinya. Simple namun komplit isinya. Untuk Mas Ngatikin, Mas Ngatikin, ayo katakan apa yang panjenengan inginkan dalam kehidupan dunia ini. Katakan dengan tegas, jujur. Ingin mengabdi pada pada Romo, ingin mengabdi pada Romo. Kalau keinginan panjenengan di dalam kehidupan dunia ini adalah mengabdi kepada Romo, berarti panjenengan mengharap bayaran dari Romo. Dan bayaran dari Romo sudah pasti bisa mencukupi segalanya. Apakah keinginan panjenengan bertiga itu sudah tidak tergoyahkan lagi? Tidak tergoyahkan lagi, Pak Kusdi? Atau masih ada lagi? Yang saya tebalkan ya karena
pertama ya kesadaran dan rasa cinta kasih Lah iya, sayang. nah ya itu tadi maksudnya sudah tidak tergoyahkan apa masih bisa ada tambahan-tambahan lagi. Kalau ada tambahan silahkan ditambahkan. Kalau sudah tidak tergoyahkan cukup itu ya cukup itu. Sudah tidak tergoyahkan apa masih ada tambahan lagi Pak Gusti? Ya kemungkinan ya dari keluarga saya pun juga semuanya bisa ingin kayak saya bisa merasa. Ya itu sudah pasti. Ya. Seluruh keluarga panjenengan akan terkait sudah pasti. Oh, iya, iya. Berarti itu sudah tidak tergoyahkan Pak Gusti ya? Ya masih ada. Oh, masih ada apa lagi coba? Ya mudah-mudahan selalu di dalam keluarga semuanya selalu diparingi kesehatan. Oh ya kesehatan. Oh udah tercakup itu, udah tercakup. Oh ya. Masih ada lagi Pak Gusti? Ya sudah cukup. Sudah cukup. Benar tidak tergoyahkan, yakin itu? Yakin tidak tergoyahkan lagi? Yakin? Atau masih ada tambahan lagi? Ayo silahkan ditambah, mumpung masih ada kesempatan. Ya, mudah-mudahan ya semuanya itu nanti bisa ada selalu makan apa yang dimakan anak dan istri saya ya, bisa sempurna semua. Ya, apapun yang dimakan keluarga besar panjenengan bisa tersempurnakan. Masih ada tambahan lagi Pak Gusti? Cukup? Masih? Ayo, apa lagi? Ya, mudah-mudahan ya di dalam dunianya juga lancar usaha. Ya itu tadi sudah tercakup di tahap pertama tadi itu tadi. Nah, itu sudah tersebut itu. Sudah tersangkut. Ayo. Ya selalu seperti ini kemana saja langkah saya selalu didampingin ini doa Romo. Nah. Ada lagi? Cukup. Cukup. Yakin tidak tergoyahkan itu? Ya sudah cukup. Nah, untuk Mas Endang yakin tidak tergoyahkan itu? serba bisa Ya, dalam hal apapun. ya. Enggak akan tergoyahkan lagi itu? Sudah cukup? Ya itu saja. Ya. Untuk Mas Ngatikin sudah cukup itu? Tidak akan tergoyahkan? Kalau sudah cukup, maka panjenengan bertiga saya sabda berhasil malam ini. Namun penentunya ada di dua patrap tadi loh ya. Oke. Maka patrap sama di mijil soan sebelum tidur, ketika hendak tidur, bukan sebelum tidur loh ya, ketika hendak tidur, dan patrap sama di mijil toto lenggah sesudah tidur harus maksimal. Nggih. Karena apa? Karena dua patrap yang akan panjenengan lakukan di malam ini adalah modalnya panjenengan untuk mewujudkan apa yang panjenengan bertiga inginkan di dalam kehidupan dunia ini. Maka dua patrap ini tadi harus panjenengan lakukan dengan maksimal. Nggih. Nggih. Ini kesempatan panjenengan bertiga. Nah, nanti berikutnya ketika ada kadang yang laku gembleng belum tentu mendapat penawaran ini. Makanya saya inginkan jenengan benar-benar merenung tentang ini gitu. Jadi laku gembleng itu titik akhirnya sebenarnya sama dengan laku manekung. Hanya saja kalau manekung itu kan kita tidak bisa memastikan karena semua keputusannya ada pada Romo. Waktu manekungnya berapa hari kita tidak bisa memprediksi. Lah terus berhasil atau tidaknya memasuki suci atau kesempurnaan abadi kita juga tidak bisa memprediksi ya. Itu manekung, tapi di dalam laku gembleng bisa kita tentukan. Hanya saja di sini kita tidak bisa mendapatkan dua sekaligus. Kalau di dalam manekung
kesempurnaan abadi bisa diraih sekaligus jika terpilih. Tapi di dalam laku gembleng tidak bisa. Jadi kesempurnaan harus diraih sendiri, keabadian harus diraih sendiri. Jadi meraih kesempurnaan dengan meraih keabadian ini lakunya berbeda kalau di dalam gembleng. Karena panjenengan bertiga adalah pengawal ya, paling awal, paling pertama melakukan laku gembleng, maka panjenengan walaupun lakunya laku gembleng, tapi hasil daripada laku gemblengnya itu sama dengan manekung. Ketambahan mendapat penawaran-penawaran tentang keinginan di dalam kehidupan dunia. Ingat, apa yang sudah panjenengan ucapkan tadi akan ditentukan oleh 2 patrap yang hendak dilakukan malam ini. Jadi lakukan 2 patrap itu dengan sangat maksimal. Nggih. Sedangkan untuk para kadang yang sudah saya tunjuk meneruskan tanggung jawab yang selama ini saya pikul, persiapkan laku panjenengan, karena setelah ini akan banyak kadang yang datang untuk melakukan gembleng. Ingat, semua yang sudah saya wejangkan itu pula kepada para kadang kita yang nantinya laku gembleng. Pesan saya, rajakan mereka dan utamakan mereka. Namun tetap laku panjenengan harus lebih maksimal. Sebab kalau laku panjenengan tidak maksimal, panjenengan akan jelek di situ. Kalau sampai terlampaui oleh yang sampean bimbing, sampean akan jelek. Di sini panjenengan dituntut untuk benar-benar bersungguh-sungguh, merajakan yang dibimbing, namun laku pribadinya maksimal. Paham nggih? Saya rasa itu sudah cukup nggih. Jadi nanti untuk panjenengan bertiga yang dalam laku gembleng, malam ini panjenengan merdeka nggih. Merdeka, jenengan istirahat ya, jenengan istirahat. Namun nanti ketika hendak tidur lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sowan komplit ya. Komplit seperti yang sudah saya informasikan tadi dengan maksimal loh. Lah nanti bangun tidurnya pagi hari lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah nggih. Lakukan dengan maksimal, karena 2 patrap ini akan menentukan keinginan panjenengan di dalam kehidupan dunia ini yang sudah panjenengan ucapkan, yang sudah panjenengan ikrarkan tadi nggih. Kalau ketika tidur ngelilir kencing tidak terhitung loh itu ya nggih. Terhitungnya kalau bangun paginya. Sukses untuk panjenengan nggih.